time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Guretisada. Saya dari kelas 2022B dengan NPM 22101053 dan sekarang saya semester 7 dan program studi pendidikan teologi. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah edukasi yaitu dengan tema membangun karakter kuat anti kekerasan seksual bagi mahasiswa. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan mendengarkan sebuah edukasi yaitu dengan tema membangun karakter kuat anti kekerasan seksual bagi mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan calon pemimpin masa depan. Lingkungan kampus seharusnya itu menjadi ruang aman, bermartabat dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Membangun karakter kuat anti kekerasan seksual bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang nilai, sikap, dan tanggung jawab moral setiap individu. Memahami apa itu kekerasan seksual. Jadi, teman-teman, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau memaksa seseorang secara seksual tanpa persetujuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama itu pelecehan verbal. Yang termasuk dalam pelecehan verbal itu seperti siulan, komentar seksual, dan candaan yang tidak pantas. Yang kedua itu pelecehan nonverbal, yaitu contohnya itu tatapan yang mengintimidasi, gestur tubuh, yaitu dan satunya cabul. Dan yang ketiga itu pelecehan fisik. Yang termasuk dalam pelecehan fisik yaitu menyentuh kita itu tanpa izin. Dan yang ketiga itu pemaksaan hubungan seksual, dan yang keempat itu penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan yang kelima itu relasi kuasa yang disalahgunakan dosen, senior, atau organisasi. Dan mengapa mahasiswa itu harus berkarakter anti kekerasan seksual? Yaitu yang pertama itu menjaga martabat hak asasi manusia. Yang kedua itu menciptakan kampus yang aman dan inklusif. Yang ketiga itu mencegah dampak psikologis, sosial, dan akademik bagi korban. Yang keempat itu menumbuhkan kepemimpinan beretika dan berempati. Dan yang kelima itu menjadi teladan di masyarakat. Apa saja nilai-nilai karakter anti kekerasan seksual? Yaitu yang pertama, rasa hormat atau respect, yaitu menghargai batasan tubuh, pikiran, dan perasaan orang lain. Yang kedua itu empati, yaitu dengan mampu merasakan dan memahami kondisi korban tanpa menyalahkan. Yang ketiga itu integritas, yaitu konsisten antara nilai, ucapan, dan tindakan meski tanpa pengawasan. Yang keempat itu keberanian moral, yaitu di mana kita berani menolak dan melaporkan dan mencegah kekerasan seksual. Yang kelima itu tanggung jawab sosial, yang dimana kita sadar bahwa sikap diam dapat memperpanjang kekerasan. Bagaimana sikap kita dan perilaku kita yang mencegah anti kekerasan seksual? Yaitu yang pertama yaitu memahami dan menerapkan prinsip persetujuan. Yang kedua itu menolak candaan, konten atau budaya yang merendahkan seksual. Yang ketiga itu tidak menyalahkan korban dalam bentuk apapun. Yang keempat itu menjadi aktif backstreet, yang dimana itu kita tuh tidak diam ketika melihat kekerasan. Yang keempat itu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dan yang kelima itu menghormati relasi profesional dan akademik. Bagaimana peran kita mahasiswa itu dalam pencegahan kekerasan seksual? Yaitu dengan yang pertama itu sebagai individu, yaitu di mana kita itu mengendalikan diri dan menghormati batasan orang lain dan terus belajar tentang isu gender dan kekerasan seksual. Yang kedua itu sebagai teman, di mana itu kita itu mendukung korban itu secara emosional dan mengarahkan ke layanan bantuan kampus. Yang ketiga itu sebagai komunitas kampus, yaitu di mana itu kita mengikuti dan mengawal kebijakan kampus anti kekerasan seksual. Dan yang keempat itu aktif dalam kampanye edukatif dan diskusi kritis.
Bagaimana tindakan kita itu jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual? Itu yang pertama itu tetap tenang dan cari dukungan yang terpercaya. Dan yang kedua itu simpan bukti itu jika memungkinkan. Yang ketiga itu laporkan ke unit layanan kampus atau pihak berwenang. Dan yang keempat, ingat korban itu tidak pernah salah. Jadi teman-teman, penutup dari tema kita pada hari ini yaitu atau ringkasannya itu membangun karakter kuat anti kekerasan seksual adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari kesadaran diri. Mahasiswa bukan hanya dituntut cerdas secara akademik, tapi juga matang secara moral dan sosial. Kampus yang aman dimulai dari individu yang berani menghormati dan peduli dan bertindak. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja edukasi yang saya bawakan pada hari ini. Semoga apa yang saya bawakan pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman di lingkungan kampus. Terima kasih.